Selamat sore buat sahabat-sahabat di mana saja berada. Kita kembali lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Lagi-lagi teman-teman, sahabat-sahabat para pemirsa, saya ucapkan terima kasih menuju ke 10.000 subscriber yang semakin hari semakin naik. Namun di atas semua itu teman-teman, intinya kita tetap berkomitmen untuk selalu mengawasi jalannya proses keadilan, hukum, serta hal-hal yang kita anggap penting, terlebih tentang ijazah yang mungkin kita sudah sama-sama paham. Baik, sahabat-sahabat para pemirsa yang rindu akan suara Rismond Sianipar, horas, 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 dari tepian Danau Toba yang indah, dengan logatnya yang begitu kental dengan suku Batak atau Tapanuli Utara. Teman-teman, kali ini saya akan merilis satu konten yang baru dapat saya teman-teman ya. Karena memang beberapa hari ini mungkin karena keadaan atau posisinya sahabat kita Rismond Sianipar berpindah-pindah ya. Karena mungkin menjaga hal-hal yang nggak diinginkan, baik intimidasi, teror dan sebagainya ya. Karena bukan mungkin lagi, sudah dialaminya sendiri. Sudah 2 kali teman-teman ya. Bahkan belum lagi yang melalui HP dan sebagainya. Yang rindu suara Rismond, hari ini saya akan tampilkan ketika dikala dia menyampaikan perihal tentang kebenaran lewat apa yang digelutinya, yaitu teknologi yang dia milikinya ya teman-teman ya, teknologi forensik digital. Itu dia teman-teman. Baik, kita dengar apa ulasannya saudara kita Rismond Sianipar. Horas Baligi Academy datang kembali ya. Ini terlalu coba begini ya. Atau begini. Dekatkan dulu nih, agak amatirnya kan. Oke, sudah. Oke, judul kita hari ini adalah Jokowi mangkir lagi ya. Jokowi selalu mangkir, sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan. Inilah pemimpin yang dulunya pernah memimpin Indonesia seberapa 10 tahun, kacau balau, hutang menumpuk segala macam. Ya. Sudah ditunggu di PN Surakarta malah mangkir. Kemarin ke Patikan, ini lagi mangkir ke Polda. Parahnya orang ini, bah. Ya. Mantan presiden tidak tunduk taat pada hukum. Ya, harusnya kan kalau dia benar mantan presiden yang benar, ijazah UGM-nya asli, ya, harusnya ya datang gitu loh. Apa takutnya rupanya? Ya kalau ijazahnya palsu, ya wajar ya. Harusnya pengacaranya itu ya, apalagi Batak-Batak itu ya, abonaron dobona. Kalau kalian tidak memegang kebenaran, tunggu waktunya kalian hancur. Hancur. Sudah banyak itu dibuktikan oleh banyak orang ya, sepanjang peradaban manusia ini. Peradaban di dunia ini menunjukkan bahwa bagi yang menipu, berbohong, pasti hancur. Ya. Oke pemirsa, apa kabar kalian ya? Apakah kasus ijazah palsu Joko Widodo ini akan redup menurut kalian? Dengan lelahnya netizen, dengan lelahnya para pejuang yang mau memperjuangkan ini, kita bersama, maksud saya ya. Kita bersama pejuang masing-masing. Pejuang kita ya, orang-orang yang nggak mau berhenti menyuarakan ini, kita adalah pejuang apapun kapasitas kita ya, baik yang menonton, berkomentar, membuat konten ya. Horas-horas juga sahabatku Rismond Sianipar. Saya konten kreator dari Medan, buka suara dengan channel Anak Medan Bersuara. Tetap berkomitmen bersama para subscriber saya yang sudah memberikan atensinya, komentar, share, like, dan sebagainya. Kami tetap berkomitmen untuk menjaga dan selalu berada di depan
bukan di belakang, di depan, untuk melakukan pembahasan-pembahasan lewat apa yang bisa kami sampaikan. Saudara Rismon Sianipar, jangan takut dan jangan resah, karena Tuhan menyertai kita, menyertai orang-orang yang membela kebenaran dan mau membongkar kebohongan yang selama ini tersusun rapi oleh karena kekuasaan dan kekuatannya. Jadi buat kalian para buzzer-buzzernya mantan presiden, ya, silakan kalian berkomentar di kolom saya atau di konten-konten saya, ya, karena kemarin ada yang mengatakan, ngapain ditunjukkan ijazah, itu kan mediasi. Oh, mediasi itu tidak pengadilan. Justru mediasi dulu, baru dilanjutkanlah hal apa yang diminta oleh masyarakat. Jadi, paham kan? Kita lanjut yuk. Suaranya Rismon Sianipar. Terus ada bocoran, bukan bocoran ya, temuan dilakukan sentimen analisis oleh Don Emprit ya, katanya di X itu atau di Twitter itu 70% sentimen negatif. Bukan terhadap saya, tetapi terhadap Joko Widodo. Itulah, bayangkan. Sentimen negatif di X, ya, 70% terhadap Joko Widodo. Ya, semakin lama Joko Widodo ini menghindar menunjukkan ijazahnya ke publik, maka sentimen negatif ini akan bertambah terus 80, 90, sampai sisanya ya cuma buzzer penjilatnya aja yang akan bertahan untuk memujanya ya. Apapun kajian ilmiah ya tetap aja mereka bantah. Yang penting Jokowi pasti lulus, nggak mungkin. Sudah di KPUD, KPU segala macam, nggak mungkin ya. Baris Krim Polri aja laboratorium komputer forensiknya menipu. Menipu. Sudah saya bilang berkali-kali, lihatlah saya, ditangkap nggak? Karena saya benar. Gitu. Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar, Christopher Hariman Rianto. Menipu. Ya. Dikabur-kaburkan itu video CCTV. Itu loh sifatnya, wataknya Baris Krim. Ya. Makanya Pak Prabowo Subianto ganti Listio Sigit Prabowo ini. Tangkap itu si Tito Karnavian, Krisnamurti itu, Muhammad Nur Al-Azhar. Baru hukum itu tidak tebang pilih. Ya, memanipulasi barang bukti digital kok bisa dia makan dari rakyat sampai sekarang itu. Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar. Kalian search lah nama-nama itu. Ya, Muhammad Nur Al-Azhar kombes sekarang dia. Itulah. Di sidang PK Jessica Wongso masih saja berbohong manusia laknat itu ya. Dengan mengatakan Iraj Shop itu software bawaan DVR Telview. Kan gila itu penipuan itu. Apa kita diam kayak gitu? Pak Prabowo Subianto mau diam ya kita kayak gini? Ya, kalau laboratorium komputer forensik ya, itu saja bisa memanipulasi. Terus siapa yang bisa kita percaya di Indonesia ini? Pak Prabowo Subianto. Itulah hukum yang sudah sangat parah di zaman Joko Widodo. Ya, sekelas Baris Krim aja bisa dipakai untuk menipu, untuk memanipulasi, dan mereka bebas sampai sekarang. Parah memang ya. Di zaman Joko Widodo hukum terpuruk seterpuruk-puruknya ya. Pantas saja polisian terburuk se-Asia Tenggara. Kacau ya. Selama Joko Widodo ini. Waduh, parah kali lah pokoknya. Ya, belum lagi kita bicara tentang dinastinya itu. Kok bisa ya manusia satu ini, satu keluarga ini bisa menguasai Indonesia dan semua takut. Saya harap Pak Joko Widodo ini jangan takut ya menghadapi Jokowi ini. Jangan takut. Anda 58% itu yang memilih Anda bukan berarti dia memilih Jokowi, Pak. Kan begitu, Pak. Jangan takut Pak Prabowo Subianto, rakyat bersamamu, rakyat selalu setia, ya. Rakyat setia kepada presiden yang jujur-jujur lah, Pak. Ya,
Kalau nggak jujur, ya nasib Anda nanti seperti Joko Widodo ini. Setelah selesai jadi presiden, jadi diiris-iris oleh netizen. Itulah nasibnya, ya. Ini berita di CNBC. Luhut geram. Rakyat RI hanya terima separuh dari bansos 500 triliun. Alai do kebayon Indonesia terang. Indonesia gelap sekali kan. Dari statementnya orang ini aja, si Luhut ini. Ya, rakyat RI hanya terima separuh dari bansos 500 triliun. Berarti kan korupsi 250 triliun. Alai do kebayon terus Indonesia terang. Kau yang gelap. Manusia do bayo nanti. Memang kalau sahabat kita Rismon Sianipar kalau udah buka suara ya, dia campurkan vokal Indonesia atau bahasa Indonesia dengan vokal bahasa Batak ya. Aduh, seperti yang dikatakan tadi. Maksudnya teman-teman, ada apa ini? Itu maksudnya. Apa ini? Siapa ini? Jokowi ini maksudnya. Atau si Luhut tadi ya, Luhut ya. Jadi teman-teman, memang kita kadang rindu apa yang dikatakan oleh saudara Rismon ya. Karena dia berdasarkan fakta, data, digital forensik. Bahkan mantan Kapolri ditantangnya, Krishna Mukti ditantangnya, dan sebagainya. Ada apa? Apakah Rismon mempunyai atau kartu as yang dia miliki? Kartu as yang dapat Pak Prabowo? Dengarlah suara Rismon Sianipar. Inilah yang menjadi tema saya. Kita kembalikan lagi ya teman-teman, dengan tetap semangat dan tertawa. Sebentar. Sedang check out of Bayon Hatop. Ya. Check out aja secepatnya. Kami nggak butuh manusia seperti ini untuk Indonesia ini ya. Dikit-dikit berargumen. Saya tentara. Kalau berani jumpai saya, yuk kita buktikan, Pak Luhut. Saya buktikan itu ijazah bosmu itu palsu. Skripsinya palsu. Mana? Berani nggak tentara menghadapi fakta kebenaran? Ya. Dikit-dikit, saya tentara. So what gitu loh. Ya. Kalau tentara garis lurus ya bagus untuk Indonesia ini. Coba lah dulu, berani nggak ketemu saya? Ya. Ijazah dan skripsi bosmu itu 10 tahun palsu. Ya. Kau punya universitas di Huta sana, di kampung. Ya, coba uji itu lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu tahun 85 itu. Gadung. Ya, apa yang dikatakan oleh saudara Rismon Sianipar ya? Dia menyindir, bukan menantang Luhut Panjaitan. Kemarin juga saya udah ada di konten saya teman-teman ya. Dan apa yang dikatakan oleh saudara Rismon benar. Pak Luhut ini punya universitas namanya Del, dan itu di kampung saya ya, Pintu Bosi, Lagu Boti, Tapanuli Utara. Itu yang kemarin saya sindir teman-teman ya. Aspalnya ya, aspal itu hanya lewat berapa meter dari universitas tersebut. Namun yang lain teraspal tapi aspalnya sudah lama. Tapi yang terjaga itu hanya dekat dengan kampus tersebut. Dan menurut saya ya, rata-rata yang berkuliah di situ bukan lagi masyarakat yang dikatakan kategori miskin, tapi hanya sekian persen. Bahkan di situ yang mempunyai bisa kuliah. Ya, memang pilihan, dan rata-rata mereka yang tamat atau alumni dari situ rata-rata kerja. Saya nggak tahu kenapa. Tapi apa yang dikatakan saudara Rismon itu benar adanya, karena itu berada di kampung saya. Itu berdekatan dengan miliknya Sirait ya. Itu kemarin ada hubungan juga dengan ya mereka yang sudah membelok ya. Nggak perlu saya sebutkan namanya. Jadi teman-teman, kita dengar lagi yuk suaranya yang sangat luar biasa. Rismon Sianipar. Ya. Rocky Gerung sebut menteri-menteri setor uang ke Gibran setiap Sabtu. KPK dorong publik lapor. Enak kali ya KPK ini ya, nggak progresif ya. Pinginnya kita sajikan makanan itu, kita masak dulu makanan itu ya, baru mereka tinggal mengalang gitu ya kan.
Enak kali, nggak progresif, dia pelayan atau apa digaji, ya carilah. Itu kan sudah keluar statement itu, gitu loh. Ya, menteri-menteri setor uang ke Gibran setiap Sabtu, bayangkan lah itu. Harusnya kan gampang kali memeriksa itu, uangnya si Gibran itu berapa cocoknya dari penghasilannya. Kalau fantastis ya berarti ada uang-uang yang perlu kalian periksa, gitu loh. Di Liputan 6, Kaesang beli saham Pancamitra Multiperdana 92,24 miliar. Dari mana lah uang anak ini 92,24 miliar? Jadi kayak milik negara apa ya? Keluarga ini, negara ini milik keluarga ini aja. Tahe. Yang sudah pensiun pun masih aja bertol ke media-media ya. Nggak ada urusan apa. 10 tahun nggak cukup orang ini. Itu untuk si Kaesang ini membeli saham Pancamitra Multiperdana 92,24 miliar. Nah, inilah orang yang kalian bela itu, ya. Kalian miskin yang membela itu. 60% menurut Bank Dunia, 60% atau 172 juta rakyat Indonesia miskin. Yang kalian puja ini keluarganya kaya raya. Entah dari mana uangnya. Coba, kalian buktikan dulu uangnya si Kaesang ini dari mana lah itu. Beli saham-saham itu. Coba. Apa nggak sakit kasus kalian? Ya. Ini menurut Surya Malang lagi nih. Harta Kaesang setelah beli saham Persis Solo 92 miliar. Ya, tadi beli saham 92,24 miliar. Saham Pancamitra. Ini beli saham Persis Solo 92 miliar, berarti sudah 184 miliar. Ya, ditaksir lebih kaya dari Presiden Jokowi. Entah jualan apa ini, sang pisang atau apa, sampai uangnya sebanyak ini. Total sudah 184 miliar. KPK diam aja, tidur. Ya kan, nggak berani dia. Baik, sahabat-sahabat, para pemirsa, di akhir penghujung konten ini dapatlah kita simpulkan bahwasanya Saudara Rismond sudah membongkar semua aib apa yang telah dilakukan oleh Jokowi dan keluarganya. Bahkan tak segan-segan, bahkan tak takut, Respon Sianipar juga menantang Luhut Panjaitan. Padahal kalau dilihat dari keturunan marga ya, kami itu masih semarga. Ya, Panjaitan, Silitonga, Siagian, Sianipar. Anak raja itu ada 4, anak Tondi Mangarna ya. Jadi termasuk itu adalah abang kami. Namun kita nggak pilih kasih, sahabat-sahabat. Kalau salah kita katakan salah, kalau benar katakan benar. Jadi sahabat-sahabat, apa yang disampaikan oleh Saudara Rismond, marilah kita para konten kreator, para sahabat-sahabat yang mendengar, yang memberikan ulasan baik berupa komen, share, like, dan subscribe. Itulah yang menjadi panduan buat kita saling sinergis untuk mengawasi jalannya pemerintahan, bahkan apa yang sedang terjadi saat ini. Karena itu dibutuhkan untuk demi masa depan anak cucu kita, buat bangsa Indonesia menuju Indonesia emas. Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Horas.